Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mendiskusikan ya, materi kita selanjutnya yaitu terkait dengan international innovation ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam bisnis, di dalam usaha apapun ya, inovasi di sini apa namanya memiliki peran yang sentral. Sustainability of business, sustainability suatu usaha, sustainability suatu produk, kuncinya adalah inovasi. Ya, ketika inovasi itu tidak berjalan dengan baik, ya, maka dipastikan dia akan tercecer. Artinya tercecer di sini dia akan ditinggalkan oleh pasar. Mereka akan ditinggalkan oleh konsumen kan seperti itu. Nah, sehingga di sini inovasi itu perannya sangat sentral. Nah, di sini ya karena kita pembahasannya dalam bisnis internasional, maka lingkup yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan inovasi namun secara global atau secara internasional seperti itu. Nah, sebelum kita mendiskusikan atau membahas terkait dengan inovasi ya, bagaimana inovasi itu terbentuk, bagaimana tahapan dan seterusnya, maka kita akan melihat dulu beberapa teori di dalam bisnis internasional atau khususnya dalam perdagangan internasional yang notabene di sini apa namanya inovasi itu memegang peran yang penting ya. Oke ya, jadi teori yang pertama ya teori dalam perdagangan internasional yaitu yang disebut dengan teorinya si Posner atau Posner model ya. Jadi di sini bahwa in Posner models there may be a delay in the diffusion of technology between countries. Nah, di sini ya kata kuncinya adalah adanya delay ya, adanya delay. Delay di mana? Adanya delay di dalam difusi ya. Difusi apa? Yang notabene di sini bahwa karena ini teori lama atau dalam hal ini adalah teorinya eh post klasik ya, post klasik atau di sini post Keynes ya, meskipun modern ya. Tetapi di sini apa namanya inovasi di sini lebih ke produk ya. Jadi di sini lebih ke produk ya, lebih ke produk seperti itu. Nah, yang mana produk itu salah satu indikatornya atau salah satu penentunya ini merupakan atau teknologi ya. Jadi teknologi. Sehingga di sini bahwa perbedaan teknologi antar negara ya antar negara A dan negara B misalnya di sini yang menyebabkan adanya delay, adanya fluktuasi, adanya cepat atau lambat negara tersebut itu melakukan suatu invention. Negara tersebut melakukan research and development untuk menemukan hal baru kan seperti itu ya. Itu. Nah, sehingga di sini ketika ada lag ya, ada lag antar negara A dengan negara B ya, yang disebabkan karena kemajuan teknologi, maka negara yang notabene memiliki teknologi lebih tinggi, asumsinya mereka akan menghasilkan apa namanya produk yang lebih cepat ya dibandingkan dengan negara yang notabene less teknologi kan seperti itu. Nah, artinya apa? Invention di sini ya, invention di sini maka inilah yang disebut dengan inovasi kan seperti itu ya. Meskipun di sini inovasi di sini nanti kita lihat satu persatu ya. Jadi inovasi itu tidak harus bahwa ini merupakan produk baru yang betul-betul baru di dunia ini belum ada ya. Seperti itu karena ini teori termasuk teori lama ya. Jadi inovasi di sini suatu invention ya, suatu invention ya. Oke. Kemudian if a new product is invented in country A, jadi taruhlah di sini ada negara A dan negara yang lain. Negara A di sini dia telah melakukan invensi atau penemuan produk baru ya, produk baru ya. Ya, produk baru seperti itu.
if new product it is invent telah ditemukan di negara A, they are too short of lag that delay the production the good in country B. Ya, sehingga akan terjadi delay ya, akan terjadi delay atau adanya lag ya, adanya lag di sini untuk atau produk itu bisa dihasilkan atau produk itu bisa diproduksi di negara lain kan seperti itu. Khususnya di sini adalah negara B. Nah, artinya antara negara A ya dengan negara B di sini ini dibutuhkan lag ya. Lag apa? Lag untuk produk baru ini bisa diproduksi di negara B ya. Untuk bisa diproduksi di negara B kan seperti itu. Ya, butuh waktu ya, butuh waktu. Namanya di sini adalah imitation lag dan demand lag kan seperti itu ya. Imitation artinya butuh proses, butuh waktu, butuh apa namanya transisi ya bahasanya. Untuk apa? Untuk mengimitasi ya, untuk mengimitasi dari produk baru di sini ya, produk baru ya, apapun itu produknya ya. Entah itu bisa consumer goods, mungkin bisa capital goods dan seterusnya ya, apapun itu produknya. Nah, lag inilah yang nanti akan dimanfaatkan oleh inventing country ya. During this lag, the inventing country will export ya. Jadi di sini selama lags ini terjadi ya, lag ini terjadi, maka inventing country dalam hal ini adalah negara A, dia akan mengekspor. Mengekspor kemana? Mengekspor ke negara B kan seperti itu. Nah, makanya kenapa di dalam perdagangan internasional ya, entah itu ekspor, entah itu ekspor maupun import ya, entah itu apa namanya license ya sampai dengan ke level yang paling tinggi yaitu ke MNC, salah satunya adalah transfer knowledge ya, transfer teknologi kan seperti itu ya. Sehingga nanti diharapkan ya di waktu tertentu atau apa namanya di jangka waktu tertentu negara B di sini ya, negara B ini dia akan dapat melakukan ini ya, imitation lag ya, imitation lag. Artinya nanti negara B itu bisa menghasilkan produk yang sama dengan yang dihasilkan di negara A. Cuma itu kan butuh waktu. Nah, di sini lag atau apa namanya transisi atau jarak ya ini antar negara satu dengan negara lain itu berbeda. Tergantung bagaimana kecepatan suatu negara ya, suatu negara dalam hal ini adalah negara B ya untuk apa namanya istilahnya itu untuk mengadop ya, bagaimana kemampuan SDM-nya, bagaimana kemampuan mungkin dari political risk-nya, bagaimana terkait dengan kebijakan yang ada dan seterusnya. Kecepatan-kecepatan itu yang nanti akan mempengaruhi seberapa lama imitation lag itu terjadi atau bahkan seberapa lama demand lag itu terjadi. Kenapa? Karena ketika di sini ya, ketika suatu negara ya dalam dalam mengimitasi itu semakin lama, maka demand-nya pun juga akan semakin lama juga kan seperti itu. Ya, itu. Oke. Nah, lalu selanjutnya adalah teorinya si Vernon ya, yaitu terkait dengan PCT ya, Product Cycle Theory. Di dalam product cycle theory, di sini concernnya adalah with the life cycle of a typical new product, ya, new product and its impact on international trade, ya, di dalam perdagangan internasional, ya. Di sini menunjukkan bahwa life cycle ya, life cycle dari suatu produk ya itu nanti akan berdampak kepada perdagangan internasional kan seperti itu ya. Yang mana di sini Vernon ini tahun 1966 ya. Nah, di sini menurut si Vernon bahwa the new product will have a two principal characteristic ya. Yang pertama ya hampir sama sebenarnya, hampir sama. Cuma di sini si Vernon di sini melihatnya adalah dari ini ya life cycle di sini ya, life cycle di sini ya. Nah, kemudian the new product will have a two principal characteristic. Yang pertama adalah high income demand, ya.
Jadi adanya sama sebenarnya tadi, adanya negara maju dan negara, berkembang, intinya seperti itu. Oke, kemudian it promise in its production process to be labor saving and capital using in nature. Ya, jadi di sini, hampir dipastikan bahwa di dalam konsep ini ada istilahnya itu ada demand ya, ada demand yang notabene di sini adalah ada, apa namanya, capital goods ya, ada capital goods ya, kemudian ada ya, consumer ya, ada consumer goods ya. Nah, di sini capital goods itu kan identik dengan apa namanya, dengan, bahwa negara tersebut itu memiliki abundan, mereka memiliki, faktor endowment yang lebih terkait dengan capital kan seperti itu ya, terkait dengan capital ya. Kemudian di negara consumer good ini kan, identik dengan labor intensif atau padat karya ya, padat karya ya atau labor, eee, padat karya ya. Nah, disinilah nanti ya, namanya negara maju ya, negara maju yang notabene mereka itu adalah, memiliki faktor abundan lebih terhadap capital, maka kan otomatis akan terjadi labor saving kan seperti itu ya. Ilustrasinya atau analoginya adalah seperti ini. Negara-negara maju ya, negara-negara maju itu cenderung mereka, biaya tenaga kerjanya tinggi atau upahnya tinggi. Ketika upah tinggi, hal ini disebabkan kenapa? Karena ya memang yang dipekerjakan itu lebih sedikit. Mereka lebih banyak menggunakan teknologi, mereka lebih banyak menggunakan mesin-mesin yang notabene relatif, menghasilkan produk lebih cepat dengan sentuhan tangan manusia lebih sedikit, kan seperti itu. Sehingga lebih ke labor saving, ya. Sehingga di sini, apa namanya, di dalam proses produksi itu, apa namanya, produk-produk itu istilahnya itu adalah produk-produk yang high tech, ya, yang high tech, yang diproduksi dengan teknologi yang tinggi kan, seperti itu, ya, itu. Oke, lalu selanjutnya adalah di dalam konsep ini juga ya, ada 3 tahap ya, ada 3 tahap. Bagaimana produk itu dikembangkan, bagaimana produk itu dihasilkan, bagaimana produk itu didistribusikan, bagaimana produk itu dikonsumsi di tempat lain atau di negara lain, kan seperti itu. Nah, di sini di dalam, apa namanya, tahap yang pertama ya, PCT yang pertama di sini adalah tahap new product phase atau fase produk, baru. New product is invent in the developed countries. Ya, tadi asumsinya tadi adalah, apa namanya, capitals ya, capital goods ya, atau negara maju. Kemudian, new product will be capital intensive and labor saving ya, capital intensive ya, tadi. Kemudian sifatnya adalah labor saving. I'm at a high income consumer. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan itu adalah produk-produk yang entah itu prosesnya menggunakan capital intensif dan ataupun produk yang dihasilkan memang capital intensif, kan seperti itu. Ya, ketika produk yang dihasilkan itu, apa namanya, capital intensif, otomatis prosesnya, mesin, alat, dan sebagainya yang digunakan itu otomatis kan ya basisnya adalah yang berbasis modal, ya, menggunakan mesin-mesin atau teknologi yang lebih maju kan seperti itu, ya. Makanya di sini, capital apa namanya, tujuannya adalah high income consumer, ya, high income consumer. Loh, terus bagaimana nanti di negara berkembang? Kan seperti itu. Ya, negara berkembang nanti akan, apa namanya, flight-nya ya, pergeserannya ya, pergeserannya itu nanti, akan dijelaskan di teori berikutnya ya. Ini, all demand is located in the inventing country ya. Artinya di sini karena ini, apa namanya, penemuan awal ini otomatis taruhlah di sini laki-laki negara A. Dia menghasilkan produk
ya produk eh, apalah ya, produk A ya, A kecil misalnya. Nah, all demand is located in inventing country. Production is located in inventing country. Artinya apa? Artinya di sini untuk produk A di sini, baik itu produksinya, ya produksinya, kemudian demand-nya atau permintaannya, ya demand-nya, ini semuanya dilakukan di negara A kan seperti itu, ya semuanya di negara A. Kenapa? Ya karena tujuan utama atau bukan tujuan utama, tujuan pertama dari negara tersebut atau industri tersebut itu menghasilkan suatu produk baru, melakukan suatu invensi produk baru, ya produk itu tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya dulu, kan seperti itu. Ya, memenuhi kebutuhan di dalam negeri, kemudian otomatis produksinya itu kan juga di dalam negeri kan seperti itu ya, produksinya juga dilakukan di dalam negeri kan seperti itu ya. Ini di fase yang pertama. Kemudian technological uncertainties make mass production unfeasible ya, karena di sini ya teknologi itu kan uncertainly ya, artinya apa namanya, perubahannya, evolusinya itu kan apa namanya, kita tidak tahu ya, uncertainly ya, uncertainly. Entah mungkin besok sudah berubah atau mungkin 1 tahun lagi sudah berubah atau mungkin masih butuh waktu 10 tahun lagi teknologi itu baru berkembang, baru berubah, kita kan nggak tahu. Artinya di sini karena uncertainty of technology, maka mass production, produksi dilakukan secara massal itu invisible gitu loh. Ya, invisible. Kenapa invisible? Ya karena asumsinya apa namanya, industri tersebut atau negara tersebut mereka apa namanya, teknologinya itu sifatnya itu tetap ya, tetap tetap di sini sampai kapan belum tahu ya, belum tahu karena tadi ya sifatnya adalah uncertainty ya. Itu kemudian di dalam fase ini ya, karena ini fasenya adalah fase baru new product base, maka tadi disampaikan bahwa barang-barang itu baru digunakan atau hanya untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Sehingga impact-nya adalah no trade accords during this phase. Tidak ada perdagangan, tidak ada apa namanya, distribusi dari negara A atau invented country ke negara lain kan seperti itu ya. Itu. Oke. Lalu di fase yang kedua ya, fase yang kedua adalah fase yang disebut dengan maturing product phase ya, atau fase produk itu sudah mature ya, sudah dewasa kan, seperti itu. Di sini dicirikan beberapa, yang pertama adalah the product is increasingly standardized ya. Jadi namanya suatu produk diproduksi itu kan bisnis ya, perusahaan ya, industri itu kan pengennya ya produk itu terus ya, produksinya terus terjadi peningkatan secara kontinu, terus menerus, kemudian ada perbaikan ya dan seterusnya. Maka di sini tuntutannya adalah increasingly standardized ya. Adanya standarisasi ya, standarisasi dari produk-produk itu. Artinya apa? Artinya barang yang dihasilkan ya, barang yang dihasilkan semuanya itu harus terstandarisasi kan seperti itu. Ya, harus terstandarisasi. Kenapa? Karena mereka produknya apa namanya, fasenya sudah fase mature kan seperti itu. Artinya ya produk-produk yang dihasilkan ya harus terstandarisasi kan seperti itu. Ya analoginya gini, analoginya adalah ketika di situ misalnya analoginya adalah seseorang ya, misalnya tadi di new product base tadi adalah seorang bayi, maka di maturing product base di sini ini adalah orang yang sudah mulai tumbuh dewasa kan seperti itu. Nah, sehingga di sini ya antara bayi atau anak kecil ya dibandingkan dengan orang dewasa, otomatis kan tuntutannya akan berbeda ya. Analoginya seperti itu ya.
Orang dewasa mereka dituntut ya, tuntutannya harus seperti ini, harus sekolah seperti ini, harus bisa berpikir sendiri, harus mandiri, ini itu dan seterusnya. Sama juga di sini ya, di dalam ciri yang di sini, yaitu produk-produk itu sudah terstandarisasi. Artinya semua barang yang dihasilkan itu podo, ya sama. Entah itu kualitas maupun syarat-syarat yang persyaratkan ya itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ciri yang kedua, consumer are increasingly aware of the product ya, aware. Nah, di tahap ini berarti kan kalau di dalam teori marketing ya, bagaimana industri itu mampu menciptakan konsumen yang loyal kan seperti itu ya. Konsumen yang loyal. Nah, dengan konsumen yang loyal, maka perubahan yang terjadi terhadap produk itu, maka konsumen akan mengikutinya, kan seperti itu, ya. Consumer are increasingly aware of the product, aware, ya. Artinya karena produk itu sudah sesuai dan seterusnya, ya dari sisi konsumen ya, dari consumer side-nya, oke sudah sesuai dan seterusnya, maka dia akan aware, ya. Awareness di sini ya muncul dari karena konsumen tersebut sudah loyal. Loyal kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah di sini ya. Produk yang dihasilkan itu sudah terstandarisasi ya. Meskipun nanti di dalam sourcing kemudian di dalam global production itu ada semacam kustomisasi. Nah, kustomisasi. Cuma ini kan agak berbeda ya case-nya. Intinya bahwa produk ini karena sudah berbagai persyaratan terpenuhi, artinya sudah terstandarisasi, maka otomatis konsumen akan loyal terhadap produk itu kan seperti itu. Oke, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyak permintaan akan produk itu terus mengalami peningkatan kan seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ciri berikutnya adalah mass production become possible and economic of scale are realist ya. Jadi di sini karena tadi produk sudah terstandarisasi, kemudian konsumen sudah banyak ya. Banyak di sini indikatornya mereka sudah aware, indikatornya adalah loyal, indikatornya nanti kalau di dalam marketing adalah market share ya. Ya, market share artinya produk itu memiliki share atau memiliki dampak yang besar ya dan seterusnya, maka mass production ya produksi secara massal itu sangat possible ya, sangat possible. Sehingga dalam jangka panjang maka nanti akan tercapai economic of scale kan seperti itu ya. Economic of scale ya. Meskipun nanti di dalam konsep economic of scale itu akan ada decreasing, ada increasing kan seperti itu ya. Ada cuma konsep economic of scale di sini otomatis ya increasing return to scale kan seperti itu ya. Oke, nah apa yang terjadi ketika semua sudah terstandarisasi, konsumen sudah aware ya, kemudian mass production dimungkinkan, maka kan dimungkinkan juga ya selain economic of scale ya di dalam economic of scale itu kan dimungkinkan ada diversifikasi produk kan seperti itu ya. Ada diversifikasi produk ya. Ya, adanya diversifikasi produk ini kan sangat mungkin ya. Artinya di sini dengan mungkin menggunakan VCOS yang gandul bahasanya, VCOS-nya sama ya, yang membedakan di sini hanya variabel cost-nya, tetapi bisa menghasilkan variabel cost yang lain kan seperti itu. Artinya menghasilkan produk yang lain juga kan seperti itu ya. Jadi di sini taruhlah VCOS-nya ini tetap, kemudian variabel cost-nya di sini misalnya untuk produk Y dan produk X misalnya. Nah, ini kan konsep dari economic of scale and economic of scope kan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya seperti ini ya. Contohnya PT TIV ya, PT TIV ya, PT TIV ya, PT Tirta Investama ya. Jadi PT TIV di sini ya produknya Aqua ya, produknya Aqua ya. Saya mencontohkan Aqua yang mungkin semua orang tahu meskipun sekarang sudah ada
pesaing yang cukup kuat yaitu Li Mineral ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di PT TIV itu kan mereka sudah mencapai economic of scale. Salah satu tandanya apa? Salah satu tandanya adalah adanya apa namanya produk-produk utama itu sudah ada turunannya, sudah ada diversifikasinya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa PT TIV itu kan produk utamanya kan air dalam kemasan ya, bukan air mineral ya. Saya nggak tahu itu ada mineralnya apa tidak ya. Eh, Air kemasan utamanya kan itu. Tetapi dengan fixed cost yang sama, produk-produk turunan yang dihasilkan oleh PT TIV kan sekarang ada banyak. Misalnya apa? Misalnya ada Maison misalnya ya. Ada Maison ya. Miz ya ada Maison misalnya. Ini kan sebenarnya produk turunan dari Aqua. Nah, di sini Maison itu kan sebenarnya tadi ya diversifikasinya. Cost-nya mungkin sama. Artinya pabrik yang digunakan yo pabriknya PT TIV yang di mana? Di Ngawen ya di Klaten ya di Cokro itu pabrik Epodo ya mungkin tenaga kerjanya tambah sedikit sedangkan bahan bakunya sama ya airnya kan sama. Nah, sehingga yang membedakan kan nanti hanya di variabel cost-nya, ya kan? Misalnya di situ ada perasannya, di situ butuh bottling apa namanya untuk maison, mungkin butuh tenaga pemasaran untuk maison dan seterusnya itu kan masuknya ke variabel cost. Tetapi fixed cost-nya kan tetap. Nah, seperti inilah economic of scale itu akan tercapai kan seperti itu, ya. Itu. Nah, karena di sini konsumen sudah loyal, maka terjadilah price steady drop ya. P-nya akan turun kan seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi adanya economic of skills ya. Ya, harga akan turun kan seperti itu. Ya. Asumsinya kan seperti itu. Kenapa? Karena di dalam mencapai economic of scale itu meskipun dia merupakan apa namanya perusahaan bukan persaingan sempurna, maka nanti arahnya adalah P sama dengan MC kan seperti itu. P sama dengan marginal cost kan seperti itu. Ya, the real price ya harga yang sesungguhnya itu adalah tambahan biaya per satu unit tambahan produk kan seperti itu ya. Jadi P sama dengan MC. Makanya ini kan konsep di dalam persaingan sempurna. Ya, ini mereka sudah untung gitu loh. Ya, apalagi harganya lebih besar, P-nya lebih besar dari MC ya. P lebih besar dari MC ya. Untungnya semakin berlimpah-limpah kan seperti itu. Wong P sama dengan MC saja sudah untung, apalagi P lebih besar dari MC kan seperti itu. Oke, kemudian demand in other developed country pick up, so inventing country producer export more and more ya. Karena di dalam negeri dirasa sudah cukup ya. Kemudian di sini ada permintaan di other developed countries ya. Kenapa? Karena tadi ya di dalam negeri intinya sudah cukup. Produk sudah terstandarisasi secara internasional kan seperti itu. Sehingga yang terjadi ya mungkin negara lain develop country itu kan juga butuh akan produk itu ya. Akan produk itu mereka juga membutuhkan juga. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya paling gampang adalah ekspor dari negara inventing country tadi kan seperti itu ya. Maka di sini akan terjadi ekspor ya, ekspor ya. Ya, karena di other developed countries ya, other developed countries di negara maju lainnya itu belum diproduksi, maka konsumsinya, demand-nya itu kan otomatis semuanya dipenuhi dari inventing country ya atau inventornya kan seperti itu ya. Sehingga more and more kan seperti itu ya. Itu ya konsepnya. Nah, kemudian masih di fase yang kedua, later in the maturing product phase, other developed country began to purchase the product. Karena konsumsi, ya, lagi-lagi di sini kita asumsinya adalah ada negara A, kemudian ada negara B, negara A ini adalah inventing, ya, inventornya, ya, inventor. Kemudian di sini
di sini adalah inventor, di sini adalah imitatornya misalnya. Ya, bukan imitation, imitatornya atau di sini importer ya. Ya. Later in the maturing product base, other developed country began to produce the product. Kenapa? Karena tadi konsumsi asumsinya adalah di negara B ya, demand di negara B ya, demand di negara B misalnya, ini mengalami peningkatan yang terjadi secara signifikan, terus-menerus. Kenapa? Karena dalam negeri belum diproduksi kan seperti itu. Sedangkan kebutuhan akan produk itu tinggi kan seperti itu. Sehingga sangat dimungkinkan other developed country begin to produce the product. Dia akan memulai untuk memproduksi barang tersebut ya, barang tersebut ya. Misalnya di sini produknya tadi adalah A ya, A kecil apa tadi? Eh, nah, misalnya produknya tadi ya X ya tadi, sorry. Ya, misalnya ini produknya. Artinya di sini negara apa namanya, negara B atau imitatornya atau other developed country-nya, mereka akan mulai memproduksi di dalam negeri. Kenapa? Karena tadi ketika terus melakukan impor, yang pasti cost-nya akan lebih tinggi. Ya, cost-nya akan lebih tinggi, biayanya akan menjadi tinggi, akan sangat tinggi. Ya, kalau ekspornya sedikit nggak apa-apa, tapi ternyata sorry, impor ya. Impornya sedikit nggak apa-apa, impornya banyak untuk memenuhi satu negara misalnya. Nah, sehingga ya bisa nggak bisa di negara B, ya di negara B ya, ini harus memproduksi barang tersebut kan seperti itu ya, produksi barang tersebut. Artinya barang tersebut itu apa namanya, barang yang tadi dihasilkan oleh inventor ya, oleh negara A. Kenapa memproduksi itu diproduksi di dalam negerinya negara lain atau negara B ya, negara B ini tadi ya. Ya, karena low transportation cost ya, sehingga biaya transportasi itu kan bisa ditekan. Memang dibutuhkan investasi di awal yang mungkin cukup besar ya. Untuk apa? Ya salah satunya untuk mendirikan pabrik misalnya ya, mendirikan pabrik ya. Ini kan biaya besar, izin ya. Kemudian tetek yang lain kan ada yang lain ya. Ini kan besar, ini investasi besar kan seperti itu. Nah, cuma nanti karena produk yang diminta, demand dari produk AX itu juga tinggi, maka nanti dalam jangka panjang itu kan akan lebih lebih menguntungkan ya, lebih menguntungkan ketika di negara B itu mendirikan pabrik sendiri kan seperti itu. Nah, itu. Nah, sehingga nanti biaya transportasi bisa dipangkas, kemudian custom, kemudian biaya-biaya logistik yang lain itu kan nanti bisa dipangkas ya, bisa dihilangkan kan seperti itu. Nah, kemudian lower transportation cost may give this new entrant an edge in the emerging market. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi negara B karena di sini apa namanya, sudah memproduksi ya, sudah terjadi mungkin nanti fasenya hampir sama, adanya standarisasi dan seterusnya, maka nanti dimungkinkan negara B di sini akan terjadi mass production ya, mass production dimungkinkan. Ya, maka nanti yang terjadi adalah nih ya, new entrants and age in the emerging market ya. Dimungkinkan ya karena mungkin biaya transportasi yang lebih rendah dan seterusnya, maka nih ya mereka akan dilirik nih atau mereka mulai masuk nih ke emerging market kan seperti itu. Ya, dan seterusnya. Sehingga otomatis secara tidak langsung negara B yang notabene itu mereka itu sebagai imitator ya, mungkin sama-sama dia develop country, tapi dia sebagai imitator, maka nanti dia mungkin akan bisa mensuplai, akan bisa mengekspor ya barang tersebut ke emerging market kan seperti itu. Salah satunya yang disebabkan karena lower transportation cost kan seperti itu ya. Lower transportation cost ya. Itu ya. Oke, sehingga increasingly output in the inventing country is this
displace. Sehingga tadi dari negara A yang notabene inventing ya, mereka inventor, otomatis produksi akan bergeser. Makanya di sini akan terjadi displace ya, displace. Dari mana? Ya tadi dari negara A mungkin dia akan ke negara B. Yang ini sama-sama develop country. Kemudian nanti negara B dia akan mengekspor mungkin akan ke negara ke emerging market K, mungkin ke L, mungkin ke M ya dan seterusnya ya dan seterusnya kan seperti itu. Makanya di sini output in the inventing country is displaced ya akan di-displace ya diganti ya ya. Itu makanya nanti dalam teori-teori lain itu kan ada yang disebut dengan flight industry ya ada flight industry atau industrial flight ya industrial flight yaitu pergeseran tempat produksi ya yang notabene dari negara A, kemudian di negara B, kemudian dari negara B mungkin dia akan bergeser ke negara C, kan seperti itu. Kenapa? Karena inventor dimungkinkan mereka sudah menemukan produk-produk yang lebih high-tech lagi, yang lebih canggih lagi, kan seperti itu. Nah, di sini mungkin kunci dari proses ini kan inovasi, ya. Di sini imitator country ya atau negara importer di sini atau negara B di sini ini kan juga sangat memungkinkan mereka melakukan inovasi seperti itu. Artinya di sini produk yang dikonsumsi AX ya asumsinya tadi AX yang dikonsum di negara B ini kan akan dipastikan memiliki ciri yang berbeda di negara-negara KLM di sini kan seperti itu. Ya, artinya produk yang AX yang dikonsumsi di negara B ini ya, di negara B ini kan tidak mungkin sama persis dengan yang dikonsumsi di negara KLM ya. KLM kan seperti itu. Sehingga di sini dibutuhkan tadi yang saya sampaikan semacam kustomisasi ya. Ya, kustomisasi ya, customization ya. Ya, penyesuaian-penyesuaian ya. Penyesuaian-penyesuaian agar produk itu bisa diterima di negara KLM ya atau di developing ya di developing market di developing ya di developing market kan seperti itu. Jadi kustomisasi di sini adalah maksudnya seperti ini. Jadi barang-barang atau produk yang mereka kirim atau yang mereka distribusikan atau yang mereka jual itu disesuaikan, ya disesuaikan. Contohnya gini, ya contohnya misalnya eh, Honda misalnya, ya mobil Honda. Mobil Honda yang dijual di Asia Tenggara dengan di Eropa otomatis kan beda. Mungkin mesinnya sama, ya, bodinya sama mungkin. Tetapi kan ada hal-hal tertentu yang itu harus dikustomisasi, disesuaikan dengan negara masing-masing, dengan karakteristik negara masing-masing. No Indonesia, no Malaysia, no Thailand, ya kalau jualan mobil ya otomatis apa namanya setirnya itu harus di sebelah kanan. Tapi kan beda halnya dengan mobil ya sama-sama Honda yang dijual di Eropa. Ya, otomatis di situ setirnya kan di sebelah kiri kan seperti itu. Tapi inti dari mobil kan sama, ya. Inti dari mobil kan sama. Nah, kustomisasi itu seperti itu. Nah, di sini otomatis si inventor tadi ya atau si imitator tadi atau negara B, mereka kan juga melakukan inovasi, ya. Itu ya. Jadi sekali lagi di sini inovasi itu tidak harus selalu new product tetapi bisa tadi berupa apa namanya? Istilahnya itu berupa eh, semacam perubahan ya, perubahan. Oke, kemudian selanjutnya the standardized product base ya. Cirinya adalah yang pertama global demand has grown ya. Global demand has grown ya. Kenapa grown? Karena tadi ya di banyak negara sudah mulai
sudah mulai mengkonsumsi barang tersebut, ya. Oke, global demand has grown, kemudian production technique are well known and standard, ya. Jadi bahwa produk-produk yang dihasilkan itu sudah diketahui oleh banyak orang, ya. Kemudian adanya standar tertentu, ya. Kemudian the inventing country becomes a net importer. Ini sangat dimungkinkan, ya sangat dimungkinkan. Loh, kok bisa Pak? Dia kan nemu, ya. Kenapa? Karena ini karena produk itu sudah mulai dikonsumsi oleh banyak orang, sudah diproduksi di banyak negara, maka dimungkinkan si inventing country tadi mereka sudah akan bergeser. Ya, sudah akan bergeser. Yang semula dia produksinya itu taruhlah misalnya TPT gitu aja ya, tekstil dan produk tekstil, mereka akan sudah mulai meninggalkan itu. Mereka akan ke automobile lah, mereka akan ke mungkin pesawat luar angkasa, fokus mereka gitu loh. Ya, atau R&D mereka, research and development mereka, mereka sudah ke produk-produk yang jauh lebih tinggi ya. Sehingga negara ini ya dalam mencukupi TPT ya sudah impor saja ya dari negara B tadi ya. Kita asumsinya tadi negara A ya, sehingga impor saja dari negara B kan seperti itu ya. Ngapain? Ya, itu tidak menghasilkan keuntungan yang besar ya kan seperti itu. Oke, kemudian produk teknik awareness, competition becomes evil vessels ya, otomatis ya, karena wis menjadi produk massal ya, menjadi produk massal secara global ya. Kemudian product differentiation may occur with the inventing country left producing only vessel versions ya. Jadi di sini inventing country left producing only vessel ya. Jadi di sini inventing country ya mereka hanya memproduksi ya intinya saja ya, intinya saja ya. Barang inti maksudnya ya. Barang inti. As a result product shift mainly to developing countries ya akan bergeser ya. Lah kenapa hal ini terjadi? Ya tadi ya negara yang mereka itu penemu lebih awal, otomatis kan mereka ya mungkin market sudah jenuh, ya mungkin resource-nya itu sudah nggak cocok lagi ya istilahnya, nggak cocok lagi untuk menghasilkan produk itu, ya sudah ya bergeser saja ke melakukan riset dan development lagi, ya buat produk baru yang lebih canggih kan seperti itu, ya sehingga terjadi pergeseran, ya tadi industrial flight tadi kan seperti itu. Ya, ini. Nah, disinilah peran dari inovasi, ya, peran dari inovasi, ya. Entah itu di produknya secara langsung atau mungkin di prosesnya atau mungkin di mananya. Inovasi mereka pasti ini dilakukan kan seperti itu, ya. Itu. Oke, nah secara teorinya si Vernon tadi ya secara grafisnya adalah seperti ini ya. Jadi ada 3 fase ya. Ya, ada 3 fase yaitu new product phase, maturing product phase, kemudian standardized product phase dan seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat di fase pertama tadi ya karena tadi baik itu produksi maupun konsumsi ya, produksi and consumption ya, production and consumption itu hanya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga di sini grafik atau kurva inventing country consumption dan production ini akan berhimpitan. Kenapa? Karena tadi produksinya ya no dalam negeri kemudian ya hanya untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri ya seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah di measuring product base ya, produknya wis mulai akeh ya tadi konsumen mulai aware dan seterusnya, otomatis produksinya itu kan akan meningkat ya, produksinya akan meningkat sehingga, sedangkan peningkatan produksi itu lebih cepat daripada konsumsi ya, sehingga akan terjadi ekses kan, akan terjadi ekses produksi ya, di sini kan ekses produksi ya, kelebihan produksi ya, kelebihan ekses ya, kelebihan produksi sehingga apa, ya sehingga otomatis kan diekspor kan seperti itu ya. Sehingga akan diekspor ya. Oke, nah di sini di measuring product base tadi ya produk-produk mulai terstandarisasi dan seterusnya ya.
konsumen mulai aware dan seterusnya. Nah, sehingga yang terjadi karena terjadi ekses produksi, maka terjadilah ekspor atau barang itu diekspor. Diekspor kemana? Ke negara yang dekat dulu atau sama-sama negara maju dulu ya. Itu. Sampai pada titik nanti di negara importer ya, di negara importer tadi itu apa namanya mulai apa namanya istilahnya itu mulai memproduksi di sana ya, sehingga di T2 di sini ya, di T2 di sini maka ya ini karena tadi produksi lebih kecil dari konsumsi sehingga terjadi apa namanya terjadi ekses ya. Ya, terjadi sorry kebalik ya. Oke, jadi produksi lebih besar dari consumption ya, dari konsumsi sehingga terjadilah excess production ya, terjadilah excess production sehingga di kemana kan barang itu ya, bisa nggak bisa otomatis kan harus dijual ke tempat lain, ke negara lain kan seperti itu. Tuh sampai pada fase ya, pada fase di sini P lebih besar dari C sampai pada fase bahwa ekspor ya, di sini di garis ini atau di titik ini kan fase di mana ekspor ya, ekspor sama dengan konsumsi kan seperti itu ya, ekspor sama dengan konsumsi ya. Oke, nah sehingga di sini di standardized product base di sini ya, karena sudah nggak ekspor lagi dan produksi sudah nol kan tadi kan, ya produksi sudah mulai ditinggalkan ya, mereka ke produk lain ya, ke invensi produk lain, maka dia sedangkan di dalam negeri masih harus mengkonsumsi barang itu ya, sehingga bisa nggak bisa dia akan import kan seperti itu ya, dia akan import dari negara imitatornya tadi ya. Itu untuk teori-teorinya ya. Artinya di sini baik si Vernon ya maupun di sebelumnya tadi ya, pergeseran-pergeseran ya, fly industry ya, industri terbang atau pergeseran industri atau pusat produksi dan seterusnya bergeser dari negara A ke negara B, dari negara sama-sama develop kemudian berkembang atau bergeser ke developing ya. Ini ternyata kuncinya adalah inovasi ya. Jadi kunci utama di sini adalah inovasi. Nah, di sini si Vernon, Vernon product cycle theory tell us that the comparative advantage is fleeting. We need to pursue even new product ya. Jadi sifatnya itu kan fleeting ya, fleeting. Nah, sehingga ya kita butuh ya selalu invent. Nah, invent di sini ya ini kuncinya kan inovasi ya. Ini kan inovasi ya. Oh, nggak jelas. Ya, kuncinya di sini kan inovasi ya. Invent new product ya. Different stages of production process may occur in different countries ya. Jadi stage of proses produksi ya, stage dari proses produksi di sini ya terjadi di negara yang berbeda, atau intinya negara negara satu dengan negara lain beda-beda kan seperti itu. If different part of the production process vary in terms of capital and labor intensity, the production process may be spread over multiple countries. Ya, disinilah ya di pertemuan sebelumnya maka di sini memungkinkan global production ya, global production atau global sourcing ya, seperti itu ya. Kenapa ya, karena otomatis ya di dalam bisnis global saat ini otomatis ya satu produk itu kan tidak mungkin diproduksi hanya di satu negara ya, atau produk itu memang dihasilkan dibutuhkan berbagai material ya, entah itu raw material maupun materi apa namanya bahan penolong misalnya itu harus dihasilkan di capital
di capital countries maupun di labor kan seperti itu ya. Otomatis ya butuh perpaduan itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya pesawat ya, pesawat terbang itu kan ya tidak semuanya eh, apa namanya istilahnya itu high tech ya. Itu kan juga butuh untuk yang labor intensity kan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya untuk kursinya ya, untuk kursinya ya, membuat kursi itu kan nggak perlu teknologi tinggi, beda dengan dibandingkan membuat mesinnya kan seperti itu ya, membuat teknologi apanya lah kan seperti itu, sehingga kan itu butuh, oh kursinya dengan busa seperti ini, dengan konsep seperti ini, model seperti ini diproduksi di negara Thailand ya. Ya, di negara misalnya di negara K tadi ya, mungkin apanya ya, mungkin stikernya negara L, apanya di negara M dan seterusnya. Kemudian mesin utamanya di negara A misalnya, kemudian apa komponen apa di negara B, mungkin rodanya di negara N ya, nek kurbane mungkin di sini otomasi apanya di negara C kan seperti itu, sehingga memungkinkanlah global production kan seperti itu. Makanya if different part of the production process vary in term of capital and efficiency, the production process may be spread over multiple countries. Ini kuncinya ya. Oke ya, ini kemudian teori berikutnya adalah flying fish theorem ya, teori flying fish ya. Apa itu konsepnya? Bagaimana konsepnya adalah seperti ini ya. Oke, lalu ini penjelasannya ya. Oke, ini penjelasannya ya. Jadi ada first stage, ada second stage, ada first stage, ada fourth stage ya. First stage, manufacturer consumer goods are import from advanced country ya, start from T1 in panel A ya. T1 ya, T1 ke di panel A ya, ini panel A ya, asumsinya laki-laki adalah ada capital goods, ada consumer goods, yang mana capital goods itu advanced stage atau di negara develop ya, di negara develop tadi ya, develop ya. Kemudian di sini di negara developing kan seperti itu ya, asumsinya seperti itu. Nah, di sini bahwa capital goods ya dari developed countries atau advanced country eh akan mengimpor ya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi di negara consumer developing country ya, maka dia harus mengimpor dari developed country kan seperti itu ya. Makanya di sini first stage manufactured consumer goods, manufactured consumer goods are import from advanced country start from T1 in panel A, dari T1 ya. Oke, lalu second stage the domestic production import substitution strategy exists start from time T2 in panel A. At the same time, country must also import capital goods start from T1 in panel B. Domestic production import substitution strategy exists start from T2 in panel A. Nah, di sini ya inilah proses di mana tadi ya produksi mulai bergeser. Produksi ya produk capital goods itu mulai diproduksi di negara berkembang kan seperti itu. Sehingga dia harus mengimpor capital goods kan seperti itu ya. Makanya di sini di domestic production, sexes nih country at the same time the country must also import capital goods kan. Kenapa ya? Untuk memproduksi consumer good yang ya butuh mesin. Mesin itu kan masuknya ke capital goods kan seperti itu. Start from T2. Nah, ini ya di sini. Nah, di sini ini adalah produksi ya, produksi di negara A ya. Ini negara A, ini negara B ya, ya negara maju, ya, negara A, negara berkembang ya. Di sini karena impor itu apa namanya kok untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri kok impor terus, maka ya mereka berinisiasi untuk produksi saja di dalam negeri. Loh, lah terus piye? Lah nek produksi dalam negeri otomatis kan butuh mesin nih, ya, butuh tenaga ahli dan seterusnya. Piye ya impor wae. Impor dari mana? Ya dari barang-barang yang kita
beli sebelumnya yaitu dari negara B kan seperti itu ya dari sini ya T2 ke T2. Nah, ini. Nah, kemudian third stage the domestic production are also for export started from T3 in panel A at the time trade in consumer goods is the equilibrium of trade balance. Export sama dengan import and domestic production equal domestic demand. Sign domestic demand equal with domestic production minus export plus import. This stage imply the successful evaluation of the catching up process of the industry along the sequential path import production export, which is the basic pattern of flying cheese model. Ya, jadi intinya adalah di sini ya. Ya, di sini sudah mulai produksi. Artinya apa? Artinya untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri dari sejak T2 di sini ya, mereka importnya wis sudah, ya kan? Jadi di sini ya import mereka kan turun nih, ya kan? Ini turun nih, ya. Ini turun. Kenapa? Karena diproduksi dalam negeri wis mulai ono kan seperti itu ya. Produksi dalam negeri sudah ada. Sehingga pada titik T3 di sini ini impor ya M sama dengan P kan ya produksi ya. Nah, ini ya di titik T3 di sini ya. Kemudian di sini import terus mulai turun, produksi terus naik. Nah, di titik T3 di sini ya, karena apa namanya tadi di keterangannya tadi bahwa at time T-star, trade in consumer good is in the equilibrium of trade balance, export equal with import, and domestic production equal domestic demand. Ya. Sehingga di sini domestic demand itu sama dengan domestic production dikurangi ekspor ditambah dengan import ya. Ini domestic production ya domestic production ya konsumsi wis turun sehingga di sini mulai ekspor kan seperti itu dikurangi dengan import ini kan import ya ini ekspor nah, seperti itu ya oke sehingga this stage implies acceleration the catching up oke ya ini dasar dari flying cheese kemudian pada level yang tertinggi atau fourth stage advanced status in consumer goods industry is further elevated. It shown by the decrease of export in consumer goods from T4 in panel A dari T4 di panel A, kemudian T4 middle capital goods export start from T5 di panel B ya. T5. Oh ini T5 ya, ini bukan T4 ya, ini T5 ya. Nah, sehingga di sini ya sudah mulai bergeser ya, sudah mulai bergeser. Artinya tadi negara A yang notabene itu hanya mengimpor ya, mengimpor capital goods ya dari barang apa dari negara inventor yaitu negara B, kemudian dia sudah bisa produksi sendiri ya memproduksi sendiri ya yang notabene tadi untuk mesin dan seterusnya itu juga impor ya dari negara penghasil atau dari inventor country ya. Nah, sehingga dia produksi sendiri cukup kebutuhan dalam negeri wis iso ekspor ya wis iso ekspor dan seterusnya sampai nanti fasenya hampir sama dengan di teori sebelumnya ya. Mereka akan apa namanya istilahnya itu akan menggeser ya akan menggeser capital goods ya eh, produksi capital goods ya produksi consumer goods yang semula di negara maju sekarang sudah dialihkan ke negara berkembang ya itu oke lalu oke ya selanjutnya adalah terkait dengan inovasi ya jadi apa itu inovasi dan seterusnya ya jadi mungkin secara garis besar bahwa
apa namanya, inovasi ya dari berbagai literatur ya, memiliki definisi yang berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, cuma, apa namanya, di dalam inovasi itu sendiri ada syarat atau ada beberapa hal yang memang di situ harus terpenuhi. Yaitu yang pertama adalah bahwa inovasi ini adalah suatu bentuk pembaharuan ya. Ya, jadi yang pertama adalah pembaharuan ya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa di dalam apa namanya inovasi itu adanya suatu perubahan ya, perubahan. Kemudian yang ketiga adalah di dalam inovasi itu akan menciptakan atau adanya suatu keunggulan ya. Ini inovasi ya. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam pembaharuan ini entah itu inovasi dalam bentuk apapun ya, inovasi dalam bentuk apapun itu akan menghasilkan suatu nilai tambah ya, akan menghasilkan suatu nilai tambah ya, added value ya dari sesuatu dalam hal ini adalah tadi saya sampaikan entah itu produknya, entah itu prosesnya, entah itu R&D-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan perubahan di sini adalah perubahan dalam ya, perubahan atau dalam hal ini adalah bisa merupakan diversifikasi ya, turunan juga bisa. Kemudian intinya perubahan di sini adalah dari perubahan bentuk ya, perubahan bentuk ya, maupun model ya, maupun sistem ya, atau apapun itu ya. Sehingga nanti dengan apa namanya pembaharuan ataupun perubahan itu maka akan menciptakan karakteristik yang berbeda ya, akan menciptakan suatu model yang berbeda. Nah, sehingga hal itu akan menciptakan suatu keunggulan ya, advantage ya. Tinggal advantage-nya itu di mana? Advantage-nya itu bisa saja advantage-nya itu di proses maupun advantage-nya itu pada produk akhir ya, produk akhir ataupun di manapun itu ya. Seperti itu. Atau di dalam pengertian lain bahwa intinya adalah inovasi itu bagaimana suatu produk, suatu industri ya, ini mereka mampu untuk apa namanya istilahnya itu beradaptasi. Intinya ini ya, adaptasi ya. Mereka bisa beradaptasi. Beradaptasi dengan apa ya? Beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis ya. Lingkungan yang dinamis tadi kan menuntut tidak hanya bagaimana hubungan personal, bagaimana hubungan antar seseorang itu tidak, tetapi bagaimana adaptasi atau adaptasi atau kemampuan-kemampuan terhadap ini ya, menyesuaikan dengan pasar, perubahan teknologi, kemudian perubahan-perubahan yang apapun itu yang terjadi. Artinya sebagai industri mereka harus bisa melakukan adaptasi kan seperti itu. Nah, kemudian di dalam inovasi itu sendiri ada beberapa tingkatan atau ada beberapa level kan seperti itu. Yang pertama terkait dengan incremental ya. Jadi di dalam apa namanya? Di dalam inovasi ya, levelnya ya, level. Oke, ya. Jadi di dalam level di dalam inovasi itu yang pertama ada incremental ya, ya, incremental innovation ya. Kemudian ada architectural arti architectural innovation ya. Arsitek ya, architectural innovation ya.
kemudian level yang terakhir itu adalah terkait dengan radical, ya, terkait dengan radical innovation, ya, radical innovation. Nah, level-level ini nanti yang akan membedakan, ya, yang akan membedakan di mana letak pada inovasinya, ya. Jadi incremental itu misalnya merupakan suatu perubahan atau penyesuaian, entah itu produk, entah itu jasa, entah itu proses, ya. Jadi ini namanya incremental, ya, pengembangan, ya. Ini pengembangan wujudnya di sini adalah penyesuaian, ya, penyesuaian terhadap, ya, tadi entah itu outputnya, entah itu prosesnya, entah itu jasa dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan arsitektural, ya, arsitektural, ya, atau istilahnya rancang bangun, ya. Jadi inovasi ini merupakan inovasi terhadap penerapan dari suatu teknologi yang sudah ada atau mungkin yang baru muncul, ya, seperti itu, atau mungkin yang baru muncul untuk memecahkan suatu persoalan, ya, untuk memecahkan suatu persoalan. Sedangkan yang radikal, ya, radikal itu adalah apa namanya, inovasi yang mana hal ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk ataupun proses baru yang berbeda dari sebelumnya dan tidak ada atau belum pernah ada sebelumnya, ya, namanya radikal. Ya, jadi betul-betul sesuatu yang dihasilkan itu, ya, entah tadi di outputnya ataupun di prosesnya ataupun di modelnya dan seterusnya itu memang sebelumnya belum ada. Jadi memang betul-betul baru, ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi ranah atau tipe dari inovasi, ya. Tipe dari inovasi sendiri itu ada produk, ya, ada product innovation, ada product innovation. Kemudian ada proses, ya, ada proses innovation. Kemudian ada position, kemudian terakhir ada paradigma, ya. Oke, ya, ini ranahnya. Jadi artinya inovasi itu sekali lagi tidak harus bahwa namanya inovasi itu menghasilkan produk baru, tidak. Tapi bisa saja di sini inovasi itu adalah atau di prosesnya, atau di posisinya, atau di paradigmanya, ya. Seperti itu. Jadi proses di sini kan macam-macam, ya. Mungkin bisa di produksinya, mungkin bisa di distribusinya, mungkin bisa di modelnya, ya, model pemasarannya dan seterusnya. Itu kan di prosesnya, ya. Eh, jadi misalnya sekarang ini bahwa terjadi pergeseran, terjadi inovasi, ya, inovasi proses bisnis terutama di pemasarannya yang semula itu offline ke online misalnya. Nah, ini kan sudah mulai masif, ya. Artinya apa? Artinya di sini industri-industri atau gerai-gerai atau apa namanya istilahnya itu perusahaan-perusahaan yang notabene dia tidak mengikuti atau mereka tidak beradaptasi terhadap model penjualan atau pemasaran online, ya, maka otomatis mereka akan tertinggal. Contohnya apa? Contohnya kita lihat misalnya apa namanya retail, ya, retail seperti Matahari. Matahari itu kan selalu mengandalkan diskonnya lah, mengandalkan gerai yang ada di mana-mana dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya, seperti pandemi kemarin otomatis orang mau keluar, orang mau berbelanja dan seterusnya itu kan masih apa namanya masih ketakutan lah, masih eman-eman dan seterusnya. Tetapi yang dilakukan Matahari sekarang itu ya mereka sudah masuk ke retail online seperti itu, ya. Jadi mereka sudah hampir seperti Lazada dan seterusnya seperti itu. Jadi mereka sudah betul-betul masuki ke online. Ya, kenapa? Karena kalau tidak online ya sudah mereka akan ketinggalan kan seperti itu. Ya.
masyarakat atau pasar atau konsumen lebih nyaman dengan online ya. Meskipun apa namanya di dalam transaksi online itu kan ya semua ada plus minusnya kan seperti itu. Prosesnya, kemudian terkait dengan distribusi ya, terkait dengan warehousing dan seterusnya. Sekarang itu banyak industri, banyak manufaktur yang mereka itu terkait dengan warehousing-nya atau terkait dengan storage-nya itu ya mereka sekarang dimudahkan seperti itu ya. Artinya sekarang itu sudah banyak pendatang-pendatang terutama mereka menyebutnya adalah perusahaan logistik yang mereka memberikan jasa berupa apa namanya warehousing kan seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini bahwa third party logistik maupun fourth party logistik ya itu memiliki peran sentral sekarang itu. Makanya di apa namanya, di tempat kita di Solo itu kan di Solo dan sekitarnya itu kan sudah dibentuk ya atau sudah ada semacam pusat-pusat distribusi, pusat-pusat gudang, pusat-pusat storage ya yang mana ya kita mau belanja ini itu dan seterusnya itu ya sebenarnya itu tidak jauh dari tempat kita ya, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan position ya, terkait dengan position ini ya, terkait dengan position yaitu konteks ini adalah perubahan dalam hal apa namanya, dalam hal produk ataupun jasa yang diperkenalkan ya. Jadi misalnya gini ya, misalnya konsep ini misalnya nih, entah itu produk, entah itu jasa, semula segmennya ya, segmen pasarnya adalah untuk orang-orang atau untuk kelas masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, kemudian dia membuat suatu inovasi tertentu ya, inovasi tertentu yang notabene apa namanya, layanan itu ataupun produk itu sekarang bergeser ya. Sekarang bergeser ke pasar atau ke konsumen atau ke masyarakat kelas atas ya. Itu suatu position ya, seperti itu ya. Terkait dengan jadi di sini bisa lagi-lagi di sini bisa produknya, bisa prosesnya ya, di position di sini. Nah, kemudian paradigma di sini adalah terkait menyangkut perubahan atau inovasi dalam hal budaya ya, dalam hal budaya, sosial budaya ya, di mana atau apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan ya. Misalnya perubahan sosial masyarakat, perubahan struktur organisasi dan seterusnya. Ya bisa nggak bisa perusahaan kan harus menyesuaikan ya. Lagi-lagi misalnya karena teknologi ya, karena teknologi industri harus melakukan perubahan seperti ini seperti itu sehingga ya bisa nggak bisa perusahaan harus melakukan itu kan seperti itu ya. Itu jadi perubahan paradigma ya. Oke, lalu selanjutnya adalah terkait dengan inovasi produk ya, inovasi produk ya. Jadi kategori suatu inovasi produk ya, ini kita ke produk ya sekarang ya. Jadi inovasi produk ya. Oke, ya inovasi produk kita ke kaitannya dengan produk adalah ini inovasi produk ya. Jadi kaitannya bagaimana suatu produk ya kita dikatakan melakukan inovasi produk itu apa namanya? Ada beberapa kategori ya. Kategori yang pertama adalah ada original new product, kemudian ada reformulate new product ya. Intinya di sini adalah produk yang betul-betul baru dan belum ada sebelumnya ya, baru dan belum ada sebelumnya, kemudian ada reformulasi ya, ya reformulasi atau imitasi tadi ya, reformulasi ya, reformulate new product
Ya, ini kategori terkait dengan inovasi produk ya. Jadi ada dua hal yang mendasar. Nah, kemudian di dalam apa namanya produk baru ya, produk baru yang atas ini ada beberapa kategori, yaitu ada new to the world product, new product line, ada additional to existing line, kemudian ada improvement and revision, ya, improvement and revision to existing product, kemudian ada cost reduction, ya, cost reduction, kemudian ada repositioning. Itu terkait dengan apa namanya produk atau inovasi di produk baru, ya. Jadi yang pertama tadi ada new to world product. Jadi produk ini betul-betul tadi yang seperti kasus di teori yang kita diskusikan tadi, yaitu bagaimana produk itu betul-betul baru, ya, penemuan baru, invensi baru, ya, seperti itu. Kemudian lini produk baru atau new product line, ya. Jadi apa namanya produk ini istilahnya itu ya produk turunan atau pengembangan, ya, pengembangan dari produk baru tadi, ya. Kemudian additional to existing line, ya. Jadi new product line, ya. Jadi perbedaannya dengan new product line di sini adalah apa namanya pada lini produk di pasar, ya, pada lini produk di pasar, ya. Jadi nanti mereka di pasar itu bisa menciptakan suatu inovasi-inovasi tertentu, ya, inovasi-inovasi tertentu. Ya, contohnya misalnya apa ya? Misalnya contohnya dealer sepeda motor misalnya. Dealer sepeda motor itu masuknya bisa ke lini produk, ya, pada lini produk yang sudah ada, ya. Artinya di sini misalnya dealer sepeda motor yang ada di level wilayah atau kabupaten misalnya, atau mungkin ke yang lebih kecil lagi misalnya, mereka melakukan inovasi-inovasi tertentu. Ya, misalnya dengan pemberian kredit dengan suku bunga rendah lah, mungkin inovasi nanti apa namanya purna jual tukar tambah sepeda motor yang lama untuk dapat yang baru dan seterusnya, ya. Itu yang ke additional to existing line. Kemudian ada improvement and revision to existing product, ya. Jadi ini merupakan produk yang menggantikan produk yang sudah ada di dalam lini produk perusahaan dengan produk yang lebih baik, ya. Atau istilahnya itu menambahkan fitur-fitur baru pada produk untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Contohnya lagi adalah masih di mobil misalnya, ya. Mobil, ya, hampir maksimal 3 tahun mereka melakukan inovasi, walaupun yang dilakukan inovasi itu ya sifatnya itu parsial, ya, sangat kecil, ya. Entah di interiornya, entah di eksteriornya, ya, entah nanti cuma diganti apa namanya, diganti apa namanya, stikernya lah, hanya mungkin diganti bempernya lah, atau mungkin diganti apanya, seperti itu, ya. Jadi seakan-akan menggantikan, ya, seakan-akan menggantikan produk yang sudah ada di lini produk sebelumnya, ya, seperti itu. Oke, kemudian cost reduction, ya, cost reduction di sini ya namanya saja cost reduction, ya, apa namanya, ini dilihatnya adalah dari sisi perusahaan, dari sisi supply side-nya, bukan dari sisi demand side-nya. Kenapa? Karena kalau dari sisi apa namanya demand side itu kan ranahnya di supply side, ya, di ranahnya perusahaan, ya, seperti itu. Oke, lalu terakhir adalah terkait dengan repositioning, ya. Jadi memang produk yang telah ada itu diarahkan ke pasar atau ke segmen pasar baru, ya. Itu terkait dengan apa namanya produk, ya, terkait dengan inovasi produk. Oke, lalu mungkin selanjutnya nanti bisa kita diskusikan terkait dengan inovasi-inovasi yang lain, ya. Mungkin itu ya dari saya.
Sekian, terima kasih.